Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya teman-teman? Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memaparkan mengenai soal-soal UP ya, PPG, dan ini hanya sebatas latihan soal ya. Jadi mudah-mudahan bagi teman-teman yang sekarang sedang mengikuti PPG dalam jabatan, ini ada beberapa latihan soal yang telah saya kemas, dan ini murni hanya latihan, bukan berarti soalnya akan persis seperti ini, tetapi minimal model-model yang digunakan, kita terbiasa dengan melakukan latihan soal-soal PPG. Dan untuk eh, teman-teman, para guru yang ingin mendownload soal-soal UP yang akan dibahas oleh saya kali ini, silakan untuk mendownload di deskripsi. Baik, mari kita mulai teman-teman untuk soal nomor 1. Ketika guru mendapat kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah, nah di sini ada 5 pilihan jawaban, dan di sini adalah kata kuncinya, yaitu yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa. Nah, ini pilihan jawaban yang dari 5 yang sesuai dan mewakili dari kelima tersebut adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Jadi kalau yang lain itu sudah termasuk bagus, tetapi yang paling berkenaan dengan kata kuncinya, yaitu yang mesti dipikirkan guru, adalah layanan belajar siswa secara maksimal. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut soal yang kedua. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah, nah jadi di sini kata kuncinya adalah apa yang harus kita sampaikan sebagai guru apabila siswanya kurang memperhatikan tapi prestasinya bagus gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata yang eh, termasuk ke dalam kata-kata bijak itu adalah prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru gitu. Jadi itu kata-kata yang paling bijak dari kelima jawaban yang disediakan. Jadi jawabannya adalah B. Masuk ke soal nomor 3. Ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan yang diyakini benar, tetapi dinyatakan salah oleh guru atau oleh kita dan terbukti bahwa jawabannya benar, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah mana tindakan yang bijak apabila kita sendiri yang ternyata sebagai guru itu salah menilai dan ternyata protes dari siswa tersebut ternyata betul. Nah, apa yang seharusnya yang paling bijak dilakukan dari kelima jawaban yang disediakan adalah yang paling dekat dengan bijaknya seorang guru adalah mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. Kalau yang lain, jawaban yang lain sepertinya memang betul, tetapi ada hal-hal yang sepertinya tidak bijak gitu ya. Seperti itu. Jadi jawaban yang betul adalah A. Soal nomor 4. Berdasarkan pengamatan di SD Negeri Salam Sehat kelas 5 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan kelas dipilih adalah penggunaan metode bermain peran, atau biasa kita juga menyebutnya role playing ya. Adapun salah satu tahapan tindakan yang tepat dilakukan adalah, nah di sini kata kuncinya adalah bermain peran. Maka kita akan mencari mana yang sesuai dari kelima
pilihan jawaban tersebut dan kita bisa melihat bahwa pilihan yang pas itu adalah guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sini ini yang sesuai dengan kata kuncinya yaitu metode bermain peran. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 5. Awalnya mesin hitung elektrik terus mengalami pergeseran hingga sekarang komputer sebagai seperangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Dampak positif perkembangan komputer saat ini adalah, jadi dampak yang baik itu yang mana? Kata kuncinya adalah komponen menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program. Nah, di sini yang paling sesuai dari kelima pilihan jawaban tersebut adalah sebuah mesin multiguna dapat diprogram dan migrasi data serta menerima data kemudian diproses dan dimanipulasi. Jadi yang paling betul jawabannya adalah C. Lanjut. Ada 3 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM untuk mata pelajaran matematika yang Anda ampuh. Sebagai guru, melihat 3 siswa yang di bawah KKM, apa yang akan dilakukan? Nah, dari kelima jawaban tersebut, mana yang bijak sebagai seorang guru jika mendapatkan 3 siswa yang nilainya di bawah KKM? Dari kelima jawaban tersebut, semuanya hampir betul, tetapi yang paling bijak adalah memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM. Jawaban yang betul adalah B. Kita lanjutkan. Ada beberapa peristiwa yang berlatar belakang politik, ekonomi, budaya, hukum, ataupun lainnya yang cukup menggemparkan dunia. Di antaranya adalah peristiwa Petrus ya atau penembakan misterius yang disebabkan oleh. Nah, di sini pilihan jawaban hampir betul semua, cuma yang membedakan adalah di faktor latar belakang dari faktor apa. Di sini jika melihat dari beberapa kejadian ya, dari beberapa sumber ini saya mengasumsikan jawabannya adalah dilatar belakangi oleh faktor budaya dan penyakit stereotip dan pengkambing hitaman. Tapi ini silakan bagi teman-teman yang merasa jawabannya kurang baik, silakan untuk berkomentar karena kita saya senang sekali untuk berdiskusi ya. Di sini jawaban pribadi saya adalah E dengan penjelasannya seperti ini. Kita lanjutkan kembali nomor 8. Ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, tindakan yang dapat dilakukan guru adalah, nah, ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, mana yang bijak dilakukan guru? Dari kelima pilihan jawaban memang sering ataupun kita lakukan, tetapi yang paling bijak di sini adalah yang pertama kali, yaitu meminta siswa menjelaskan penyebab tidak mengenakan seragam. Berarti jawaban yang betul adalah B. Selanjutnya nomor 9 mengenai sains atau pelajaran IPA. Makanan yang keluar dari lambung menuju usus halus sebagian sudah mengalami pencernaan. Apabila seseorang makan bahan makanannya yang mengandung protein, amilum, glukosa, lemak, dan vitamin, maka zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimia adalah yang mana? Di sini kita bisa melihat dari 5 zat makanan tersebut yang sepertinya yang belum mengalami pencernaan secara kimia adalah lemak dan vitamin yang tidak ya. Sehingga dapat dikatakan jawabannya adalah protein, amilum, dan glukosa. Di sini sebagai penjelasannya bahwa zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimiawi setelah keluar dari lambung adalah protein dan amilum. Jelas protein dan amilum. Kemudian
Amilase mengalami pencernaan di rongga mulut oleh petialin menjadi glukosa ini. Berarti lemak dan vitamin tidak masuk di dalamnya. Lanjutkan nomor 10. Bacalah kutipan cerita berikut. Di SMP kamu juara puisi ketika aku menang lomba lukis. Kita pun lulus dengan nilai yang sama. Di SMA ketika aku juara kelas, kamu juga meraih di kelas yang lain. Sekelas di kelas 3, aku berhasil menggeser ke peringkat kedua. Tapi Adit yang sudah dekat denganku sejak kelas 2 malah membonceng pulang. Nah, ini adalah sebuah cerita yang ketika baca semua ini sepertinya konflik dalam kutipan cerita tersebut disebabkan oleh apa. Nah, ketika kita baca semua, ini yang saya dapat jawabannya adalah perbedaan kehidupan dua perempuan kembar sehingga memicu rasa iri. Tetapi apabila ada teman-teman yang mempunyai jawaban berbeda, silakan berkomentar tentang nomor 10 karena ini bisa didiskusikan ataupun bisa dicari jawabannya seperti apa. Jadi jawaban di sini menurut pendapat saya pribadi adalah A. D. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan. Nomor 12. Asal mula Pancasila sebagai dasar negara telah melalui pembahasan yang panjang dimulai pada sidang-sidang BPUPKI dan akhirnya ditetapkan oleh PPKI menjadi dasar negara. Dengan demikian, jika ditinjau dari awal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila telah memenuhi syarat sebab kausalitas. Nah, di sini ada penjelasannya mengenai sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles, 4 kausa harus menjadi syarat bagi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis atau penyebab tujuan. Dilihat dari kata kuncinya yaitu ditinjau dari awal mulanya atau sebab terjadinya, maka di sini termasuk dalam kausa efisien atau jawabannya adalah C. Lanjutkan. Dalam pembelajaran, Bu Lasmi akan menyampaikan materi dengan kompetensi dasar 4.6 atau keterampilan ya tentang 4 kompetensi dasar 4. Melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Agar materi tersampaikan dengan lengkap, materi yang harus disampaikan Bu Lasmi adalah yang sesuai dengan kompetensi dasar 4.6 adalah konsep puisi, unsur pembangun puisi, langkah-langkah menulis puisi, cara menyajikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Maka di sini jawaban yang betul adalah D. Kita lanjutkan. Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita harus memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba dalam waktu yang sangat dekat. Maka yang paling logis adalah memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik. Jadi di sini jawabannya adalah C. Selanjutnya, dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi, yaitu membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan guru agar peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut adalah yaitu membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Seperti apa gitu ya, apa yang harus kita lakukan, kegiatan intinya seperti apa supaya bisa membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda, yaitu dengan melakukan demonstrasi tentang gaya. Jadi jawaban di sini adalah B. Baik rekan-rekan, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita akan berlanjut kepada soal-soal UPS selanjutnya, dan untuk kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.